Bonical terlalu berat untuk ditangani Velvet Burn, dan Hooker akhirnya bisa tertawa setelah menang dengan keputusan. Jesus Du Plessis dipastikan akan menghadapi Israel Adesanya setelah menghentikan Robert Whittaker di ronde kedua. Pegulat profesional Amerika Bonical akhirnya mengakhiri pertarungan UFC-nya yang kelima, di mana dari kelima pertarungannya ini semua dimenangkan dengan penyelesaian. Dan yang terakhir melawan pesaing panggilan singkat Velvet Burn. Nickel tidak membutuhkan waktu lama, hanya 38 detik di ronde pertama. Pegulat itu pun mampu menghentikan pertarungan. Memulai pertarungan dengan keluar masuk pukulan untuk petarung Jamaika. Bonical akhirnya mampu mendaratkan tembakan tunggal yang sangat cepat dan tepat di wajah Whittaker, hingga menjatuhkan petarung 29 tahun itu ke kanvas. Dan sebelum Nickel menambahkan pukulannya lagi, wasit segera menghentikan pertarungan. Mengingat dengan pertahanan terbuka sambil terlentang di kanvas, tentu ini akan membawa malapetaka yang lebih besar lagi pada Whittaker. Dengan kemenangan TKO-nya ini, Bonical of Rival tampaknya dapat dipastikan akan menempati peringkat pesaing 15 besar divisi kelas menengah dari 5 kemenangan beruntun dan belum terkalahkan sepanjang hubungannya dengan UFC sejak bulan Agustus tahun lalu. Dan tentunya pada pertarungan yang berikutnya, Nickel akan berhadapan dengan petarung yang berperingkat. Meski dengan tampilan cedera di wajah, dan Hooker akhirnya juga mampu memenangkan pertarungannya melawan Jalin Tuna dengan keputusan terpisah 28-29, 29-28, 29-28. Di mana pertarungan ini masuk ke dalam pertarungan lightweight akibat Tuna yang kehilangan berat badan idealnya menjelang pertarungan berlangsung. Meski Tuna sempat mendaratkan tendangan ke arah wajah Hooker sebelum ditambah kembali dengan mendaratkan siku berdiri yang cukup brutal. Namun dengan sekejap mata, petarung Selandia Baru itu mampu membalikkan keadaan ketika Hooker mampu memberikan goncangan kepada Tuna yang dilanjutkan The Hangman dengan mengejar petarung 28 tahun itu. Dan ketika kalian menyaksikan pertarungan ini, tampaknya pasangan ini memang mampu memberikan bentuk pertarungan yang seimbang. Meski akhirnya The Hangman yang berhasil memperoleh suara keputusan terbanyak. Dan setelah pertarungan selesai, komentar Joe Rogan bertanya kepada Hooker tentang lengannya yang dimungkinkan banyak orang mengalami patah tulang. The Hangman malah membalas pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa itu hanya sebatas goresan saja. Dan dari kemenangannya ini, Hooker telah memenangkan pertarungan back-to-back di bulan November lalu. Dia mengalahkan Claudio Puelles melalui TKO di ronde kedua, melalui tendangan ke arah badan. Sementara Tuna mengalami kekalahan secara beruntun untuk yang pertama kalinya di dalam karir UFC-nya. Jesus Du Plessis dipastikan menjadi pesaing yang teratas ketika akhirnya mampu mengalahkan Robert Whittaker di UFC 290 dengan penyelesaian dari pertarungan yang tidak menghabiskan seluruh isi ronde. Du Plessis dari awal pertarungan dimulai tampak lebih mendominasi, meskipun Whittaker juga memberikan beberapa serangan balasan. Walaupun itu tidak akan membuat Du Plessis seperti kehilangan tempo permainannya. Dan benar saja, tepat di babak kedua, petarung Afrika Selatan 29 tahun ini mampu menghentikan lawannya dengan menjatuhkan Whittaker, sehingga memang tampak jelas wasit harus segera menghentikan pertarungan setelah melihat petarung Australia itu tidak mampu lagi berbuat apa-apa sambil menahan banyak serangan pukulan dari Du Plessis tepat di menit kedua di ronde kedua. Dengan kemenangan ini, Du Plessis dipastikan akan menghadapi sang juara Israel Adesanya dengan meningkatkan catatan rekor UFC-nya menjadi 22. Dan setelah pertarungan itu selesai, Du Plessis mengatakan dalam komentarnya, "Sejujurnya, saat aku menjatuhkannya aku hanya ingin terburu-buru, namun kita semua tahu aku punya masalah dengan itu. Jadi aku seperti ingin tetap tenang dan tenang saja. Aku melihat dari awal dan akhir. Robert seorang pria terhormat yang rendah hati dan seorang legenda dalam olahraga ini," katanya menjelaskan dari hasil pertarungannya hari ini. I
test. I need a 36 and me to know where I'm from. You know, if I do a 26 and me, they'll say I'm from Nigeria. Do a 26 and me DNA test, it'll tell you where you're from. Namun setelah itu Du Plessis pun menatap ke bawah ketika dalam perayaan kemenangannya. Adesannya yang turut hadir menyaksikan pertarungan mereka langsung masuk ke dalam kandang dan calon pasangan untuk perebutan gelar divisi kelas menengah yang berikutnya itu pun langsung saling berhadapan. Dengan Adesanya yang juga memberikan komentarnya dengan mengatakan, "Aku tidak memerlukan tes DNA untuk mengetahui dari mana dia berasal. Aku akan menunjukkan dari mana asalmu. Ini pertarungan yang mudah dan ini adalah uang yang mudah. Aku bilang, aku akan menikmati momen ini," kata Adesanya yang menyatakan kesiapannya untuk berpesta melawan Du Plessis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.